Halo semuanya, balik lagi di channel ini yang bakal ngebahas seputar soal-soal matematika khususnya SMA kelas 10, 11, maupun 12. Dan pada hari ini aku bakal ngebahas salah satu materi di kelas 10 semester 2, yakni materi persamaan kuadrat dan juga fungsi kuadrat. Mungkin aku bakal bagi menjadi dua video, tapi yang pasti di setiap materinya aku bakal membahas ataupun memberikan beberapa contoh soal dan juga pengerjaannya itu bagaimana. Jadi simak terus pembahasan materi persamaan kuadrat kali ini dan juga pembahasan soal-soalnya. Kita mulai dulu dari apa itu. Oke, kita mulai dari apa itu persamaan kuadrat. Di sini aku sudah membuat sebuah PPT yang berisikan tentang materi persamaan kuadrat dan juga beberapa soal-soal yang berkaitan dengan persamaan kuadrat itu. Oke, jadi persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah sebuah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi sama dengan 2. Oke. Pangkat tertingginya sama dengan 2. Oleh karena itu, makanya ini disebut sebagai persamaan kuadrat, bukan persamaan biasa, persamaan kubik, dan lain sebagainya. Jadi, persamaan kuadrat ini juga memiliki sebuah bentuk umumnya. Yang dimana bentuk umumnya adalah AX kuadrat atau AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dimana nilai A di sini tidak boleh sama dengan 0. Jika nilai A sama dengan 0, tidak akan terjadi sebuah fungsi kuadrat. Yang ada hanyalah fungsi biasa, misalnya X plus 4 sama dengan 0 dan lain sebagainya gitu. Dan nilai A, B, dan juga C adalah bilangan real, bukan bilangan rasional dan lain sebagainya. Ini adalah bilangan real. Karena nanti ada bentuk-bentuk lainnya berkaitan dengan persamaan kuadrat itu sendiri gitu. Oke. Jadi itu persamaan kuadrat. Kita next. Nah, di sini aku bakal jelasin ada beberapa bentuk khusus dari persamaan kuadrat itu sendiri. Di sini ada 1, 2, 3, 4 contohnya. Yang pertama adalah persamaan kuadrat biasa. Ya, bisa dibilang ini yang commonnya gitu loh. Persamaan kuadrat biasa, di mana nilai A-nya sama dengan 1. Contohnya adalah X kuadrat dikurangi 10X ditambah 21 sama dengan 0. Ya, ini sama seperti bentuk umumnya tadi, bentuk biasanya, yakni X kuadrat min 10X plus 21 sama dengan 0. Dan juga ini adalah persamaan kuadrat yang paling gampang untuk dicari sebuah akar-akarnya maupun penyelesaiannya, karena ini persamaan kuadrat yang biasa. Yang kedua adalah persamaan kuadrat murni. Dimana? Kenapa dia dibilang murni? Karena nilai B-nya sama dengan 0. Apakah boleh nilai B-nya sama dengan 0? Boleh. Nilai B maupun C boleh sama dengan 0 asalkan A-nya itu tidak sama dengan 0. Maka contohnya seperti 5X kuadrat dikurangi 125 ditambah 0 sama dengan 0. Mohon maaf, 5X kuadrat dikurangi 125 sama dengan 0. Ini pun masih bisa dicari akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Yang ketiga adalah persamaan kuadrat tak lengkap. Kenapa tak lengkap? Karena tidak saling melengkapi. Di sini nilai C-nya adalah sama dengan 0. Maka jika nilai C-nya sama dengan 0, contohnya adalah 2X kuadrat dikurangi 8X sama dengan 0. Tuh, jadi hanya terdapat nilai A, B, dan juga koefisien 0 itu sendiri. Jadi ini ketiga bentuk yang sering dijumpai dari beberapa soal. Tapi yang pasti untuk materi di kelas 10, persamaan kuadratnya hanya ada persamaan kuadrat biasa saja. Karena masih di standarnya level bawah. Belum kalian masuk ke level kelas 11 maupun kelas 12 ataupun ujian sebagainya. Jadi masih standar biasa saja. Jadi kalian hanya pelajari persamaan kuadrat biasa juga. Tidak yang banyak-banyak. Atau mungkin hanya yang dirubah. Tidak hanya 1, bisa 2, 3, dan selain itu juga. Seterusnya. Yang penting semuanya bilangan real. Yang terakhir adalah persamaan kuadrat rasional. Oke, persamaan kuadrat rasional, di mana bilangan rasional adalah bilangan pecahan 1/4, 2/4, 3/4, 5/2, dan lain sebagainya. Jadi nilai A, B, dan juga C-nya adalah bilangan rasional. Apakah boleh? Boleh. Tapi jarang pasti kalian temuin bilangan rasional ada di sebuah persamaan kuadrat, karena saya juga jarang memberikan contoh soal seperti itu, karena memang tidak dipelajari di sana. Tapi boleh asalkan kalian mau untuk mempelajarinya. Contohnya adalah 1/4 kuadrat ditambah 2/3 X kuadrat
ditambah 2 per 3x ditambah 3 per 4 sama dengan 0. Oke, jadi ini contohnya persamaan kuadrat rasional. Atau kalau kalian mau ubah ke bentuk irasional ataupun bentuk bilangan realnya, maka bisa dikalikan dengan 12 semua. Jika dikalikan 12, maka hasilnya akan menjadi 3x kuadrat ditambah 8x ditambah berapa ya? 9 sama dengan 0. Nah, ini juga sudah menjadi persamaan kuadrat biasa. Dan setelah itu kalian bisa mencari akar-akar persamaan kuadratnya maupun himpunan penyelesaiannya. Jadi lebih mudah. Jangan dibikin ruwet, jangan dibikin pusing, kembalikan saja ke bentuk normalnya, maka semuanya akan menjadi mudah. Jadi itu contoh-contoh dari persamaan kuadrat. Sekarang kita masuk ke materi akar-akar persamaan kuadrat. Bisa dibaca pada kotak di bawah sini. Nilai yang memenuhi persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0 disebut akar persamaan kuadrat yang dinotasikan dengan x1 dan juga x2. Akar-akar persamaan kuadrat dapat dicari dengan beberapa cara. Yang pertama adalah faktorisasi, yang kedua adalah melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga adalah rumus ABC. Jadi itu 3 cara yang bisa kalian gunakan untuk mencari akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadrat yang ditanyakan gitu. Oke. Kita bahas satu-satu dengan cara faktorisasi. Wait minute. Kok double ya? Nah ini faktorisasi. Misal kita ambil satu contoh soal yang akan kita gunakan sampai ketiga caranya. Apakah jawabannya sama atau berbeda gitu. Soalnya adalah x kuadrat ditambah 7x tambah 12 sama dengan 0. Oke. Langkah pertama yang harus kalian tahu bahwasanya ini merupakan persamaan kuadrat yang ada nilai A, B maupun C-nya, ada konstantanya. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita identifikasi dulu nilai A, B maupun C-nya. Di sini kita ketahui bahwasanya nilai A-nya sama dengan 1, nilai B-nya sama dengan 7, nilai C-nya sama dengan 12. Tuh. Jadi lengkap semuanya. Ini merupakan persamaan kuadrat biasa. Dan cara mencarinya juga sangat biasa, sangat mudah cara mencarinya gitu. Oke, dengan cara faktorisasi kita akan mencari dua buah bilangan. Di sini kita bermain logika. Kita mencari dua buah bilangan yang dimana jika dikalikan dua bilangan tersebut akan menjadi nilai C, tapi jika ditambahkan akan menjadi nilai B. Gitu. Kita menggunakan nilai B sama nilai C-nya. Nilai A-nya anggap kita tidak ada. Di sini nilai B-nya adalah 7, nilai C-nya adalah 12. Tuh, kita mencari dua angka. Yang dimana, misalnya A dikali B sama dengan 12, dan A ditambah B sama dengan 7. Gitu. Sekarang kita bermain logika. Berapa sih nilai A sama nilai B-nya? Gitu. Seperti yang ada di bawah sini. 7 sama dengan A plus B. 12 sama dengan A dikali B. Kita mencari dulu berapa nilai A-nya, berapa nilai B-nya dengan menggunakan logika. Di sini kita dapatkan bahwasanya nilai A sama dengan 4, nilai B-nya sama dengan 3. Boleh A-nya 3, B-nya 4, boleh A-nya 4, B-nya 3, bebas itu. Yang pasti, jika 4 ditambah 3 sama dengan 7, maka 4 dikali 3 harus sama dengan 12. Jika itu benar, maka nilai A sama nilai B-nya itu benar dan bisa digunakan. Setelah kita mendapatkan nilai A maupun nilai B, baru kita masuk ke rumus terakhirnya untuk mencari sebuah akar-akar dari persamaan kuadratnya. Yang dimana rumusnya adalah X ditambah XA dikali X tambah XB sama dengan 0. Jadi, tinggal kita substitusikan saja nilai A maupun nilai B-nya di sini. Maaf. Jadi kita langsung saja substitusi nilai XA-nya. X-nya kita dapat X ditambah XA sama dengan 4. Lanjut lagi, X ditambah XB sama dengan 3 sama dengan 0. Jadi kita dapatkan persamaannya yakni X plus 4 ditambah X plus 3 sama dengan 0. Sekarang kita bisa bagi dua agar
kedua belah pihak ini memiliki nol yang sama gitu. Jadi X plus 4 sama dengan 0 dan X plus 3 sama dengan 0. Oke, untuk mencari nilai X-nya, kalian bisa dengan mudah saja memindahkan konstanta angkanya ke ruas kanan. Seperti itu misalnya, tanpa penjelasan detailnya, karena emang itu yang diajarkan. Tapi yang benarnya adalah kita harus menghilangkan angka 4 di ruas kiri dengan cara menguranginya. Misal, di sini kan angka 4-nya plus 4. Cara menghilangkannya adalah dikurangi 4. Jika kita menambahkan angka di sisi kiri, kita juga harus menambahkan angka di sisi kanan. Maka di sisi kanan juga harus ada min 4-nya. Jadi hasilnya adalah X sama dengan min 4. Gitu. Gini sebenarnya detailnya. Akan tapi seolah-olah angka 4-nya ini berpindah ke sisi kanan. Dan jika berpindah akan menghasilkan tanda yang berkebalikannya gitu. Dari plus jadi minus, dari minus jadi plus. Oke, untuk yang kedua, ini sama aja, jadi X sama dengan min 3. Oke, jadi akar-akar persamaannya X1 sama dengan min 4 dan X2 sama dengan min 3. Selesai deh, dan dapat kalian menemukan akar-akar dari persamaan kuadrat yang biasa ini. Ini cara yang pertama. Sekarang kita coba menggunakan cara yang kedua, apakah nilainya sama? Tentu harus sama, jika berbeda maka cara kalian yang salah. Yang kedua adalah melengkapkan kuadrat sempurna. Sama seperti tadi, harus dicari dulu nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, nilai C-nya berapa. Kita harus identifikasi, mulai untuk dalam sebuah masalah kita harus mulai. Yang pertama kali adalah mengidentifikasi masalah tersebut. Apa masalahnya, apa akar dari masalah itu, baru kita bisa mencari solusinya. Jangan dari masalah ujuk-ujuk solusi. Kalau salah lagi, ujuk-ujuk solusi gitu. Nggak boleh, harus kita rinci satu persatu. Yang kedua adalah melengkapkan kuadrat sempurna dengan cara mengubah persamaan kuadrat menjadi sebuah persamaan baru. Ini rumusnya. Merubah persamaan kuadrat biasa ini menjadi sebuah persamaan baru. Persamaan barunya yang mana? Yang ini. X ditambah B per 2 pangkat 2 sama dengan B per 2 pangkat 2 dikurangi C. Jadi itu persamaan barunya. Karena nilai A, B maupun C-nya itu sudah ada, jadi kita bisa langsung substitusikan ke persamaan baru ini. Kita tidak perlu pakai nilai A karena nilai A-nya juga 1. Nah, saja X ditambah B-nya adalah 7 per 2 pangkat 2 sama dengan 7 per 2 pangkat 2 dikurangi 12. Tuh, jadi seperti itu. Sekarang kalau kita mau cari pangkatnya itu boleh, mau ditutupin juga boleh. 7 mau dibagi 2 boleh, mau ditutupin juga boleh. Sekarang kita mencari dulu pangkatnya. Yang di sebelah kiri kita tetapkan dulu X plus 7 per 2 pangkat 2. Oke, sama dengan di sini baru kita cari penyelesaiannya. 7 pangkat 2 hasilnya adalah 49 dikurangi 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4 dikurangi 12. Jadi seperti itu penyelesaiannya. Sekarang bagaimana caranya tugas kalian agar bisa agar bisa membiarkan X-nya itu sendirian, karena kita tidak mau X-nya ada teman. Pembulian sejatinya nih. Oke, kita lanjut lagi. Ternyata di sini ada salah rumusnya. X-nya di sini pangkat 2, lupa saya ngisinya. Jadi, persamaan barunya adalah X pangkat 2 ditambah B per 2 pangkat 2 sama dengan B per 2 pangkat 2 dikurangi C. Tuh. Jadi dari sini bisa kita cari nilai X-nya berapa itu. Jadi, yang di ruas kiri, nilai X maupun 7 per 2-nya sama-sama memiliki pangkat 2. Karena dia sama-sama memiliki pangkat 2, jadi kita jadikan satu saja. Jadi, akan diubah menjadi X plus 7 per 2 pangkat 2 sama dengan yang sebelah kanan kita bisa selesaikan permasalahan pecahan ini, yang dimana 49 per 4 harus kita samakan penyebutnya.
maaf karena pakai mouse agak susah. Dikurangi 48/4 gitu. Karena 12 penyebutnya ini masih 1, kita harus kalikan dengan 4, hasilnya adalah 4 dikali 1 4, 4 kali 12 sama dengan 48. Jadi yang di ruas kanan hasilnya adalah 1/4 gitu. Jadi hasilnya adalah 1/4. Masih ada nggak ya tempat kosongnya? Oke, masih. Jadi kita lanjutkan saja di sini. Di ruas kirinya tadi adalah X ditambah 7/2 pangkat 2 sama dengan 1/4 seperti itu. Sekarang tugas kalian adalah menghilangkan pangkat 2 yang ada di ruas kiri. Caranya adalah apa yo? Di semester 1 sudah ada, yakni menggunakan bentuk akar. Tuh. Jika kita ingin menghilangkan pangkat 2, maka kita harus membasminya ataupun menghilangkannya dengan sebuah akar. Kita harus mengisi akarnya di ruas kiri maupun di ruas kanan gitu. Karena jika kita mengisi akarnya di ruas kiri saja itu nggak boleh. Jika kita mengisi apapun di ruas kiri, di ruas kanan juga harus sama kita isi juga. Dan juga jika akar ketemu dengan pangkat, maka hasilnya akan 0, akan 0, akan hilang dia semuanya. Maka akan tersisa X ditambah 7/2 gitu. Dan di ruas kanannya akar 1/4 kita bisa juga cari. Akar 1 adalah 1, akar 4 adalah 2. Jadi akar 1/4 adalah 1/2. Karena jika 1/2 dikalikan dengan 1/2 dikalikan dengan bilangan aslinya akan menghasilkan 1/4. Dan juga jangan lupa, jika akar maka di depannya harus ada plus minus, karena kita bisa menggunakan yang plusnya maupun yang minusnya. Jika plus 1/2 dikali plus 1/2 hasilnya akan menjadi 1/4. Dan jika min 1/2 dikali min 1/2 juga hasilnya sama 1/4, maka kita tidak bisa menentukan apakah dia min atau plus. Maka ada yang namanya plus minus. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai X1 maupun X2-nya. Misal X1-nya kita pakai yang plusnya. Tuh. Jadi X1 ditambah 7/2 sama dengan 1/2. Sama seperti cara tadi. Jadi X1 sama dengan 1/2 dikurangi 7/2. Hasilnya adalah min 6/2. Jawabannya adalah min 3. Aduh, susah banget. Susah banget pakai mouse. Jawabannya adalah min 3. Ini X1-nya. Sekarang kita cari X2-nya. X2-nya kita pakai yang minus. X2 ditambah 7/2 sama dengan min 1/2. Maka X2 sama dengan min 1/2 dikurangi 7/2. Hasilnya adalah min 8/2. Hasilnya adalah min 4 atau negatif 4 gitu. Jadi X1-nya sama dengan min 3 dan X2-nya sama dengan min 4. Jadi gitu. Apakah sama seperti cara yang pertama faktorisasi? Kita cek sekarang ini. Faktorisasi, nilai X1-nya adalah min 4, nilai X2-nya adalah min 3. Jadi sama aja, bisa kita rubah-rubah. Mau X1-nya min 3, mau X1-nya min 4, itu bebas terserah. Yang penting kalian dapat X1 dan juga X2-nya. Seperti itu. Dan sekarang, yakni menggunakan rumus ABC. Cara yang ketiga menggunakan rumus ABC, rumus yang sudah familiar di telinga kalian. Kalau ingat, kalau lupa ya buyar itu. Jadi yang ketiga kita menggunakan rumus ABC. Sama aja juga kita harus mencari nilai A, nilai B, dan juga nilai C. Karena nilai itu yang akan kita substitusikan ke sebuah persamaan, ke sebuah rumus ABC ini. Rumusnya adalah X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Jadi itu rumus ABC. Yang cara ketiga ini gampang, kalian sudah dapat rumusnya. Nggak perlu mikir pakai logika seperti cara satu, nggak perlu mikir nggak perlu mikir ngilangin pangkatnya seperti cara 2. Ini nggak pure, caranya sudah jadi, tinggal kalian masukkan ataupun substitusikan nilai A, B maupun C nya.
Jadi nilai B-nya adalah min 7, karena B-nya di sini rumusnya min, plus minus akar 7 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali 12 per 2 dikali 1, karena A nya ini 1. Oke, sama dengan min 7 plus minus akar 7 pangkat 2 adalah 49 itu, dikurangi 4 dikali 1 adalah 4 dikali 12, atau kita langsung saja 4 kali 12. Oke, kita langsung saja 4 kali 1 sama dengan 4 dikali 12 sama dengan 48. Oke, per 2. Di sini kita bisa cari juga, sama dengan min 7 plus minus akar 1 per 2. Tuh, akar 1 berapa? Ya 1 lah. Apalagi akar 1 sama dengan 1. Kita masuk ke sini dulu. Jadi min 7 plus minus 1 per 2. Nah, sekarang bisa kita cari nilai X1 nya menggunakan plus seperti tadi. X1 sama dengan min 7 plus 1 per 2. Hasilnya adalah min 6 per 2 sama dengan min 3. Oke, sekarang X2 nya kita pakai yang nilai min nya. Jadi min 7 dikurangi 2 per 2. Kok dikurangi 2 sih? Dikurangi 1. Gimana dapat 2 tadi itu? Dikurangi 1 per 2 sama dengan min 8 per 2 sama dengan min 4. Oke, jadi nilai X1 nya min 3, nilai X2 nya min 4. Sama aja, mau pakai cara 1, cara 2 ataupun cara 3, nilai X1 nya itu bisa 3 bisa 4, nilai X2 nya itu bisa 4 bisa 3. Jadi yang pasti X1 dan juga X2 nilainya min 3 sama min 4. Itu akar-akar persamaan kuadratnya itu. Cara mencarinya seperti itu. Kalian bebas menggunakan cara 1, cara 2, cara 3, senyaman kalian, asalkan bisa mendapatkan jawaban yang sempurna nantinya. Jadi itu menggunakan rumus ABC. Sekarang bagaimana kalau yang ditentukan itu akar-akarnya, tapi kalian disuruh bikin persamaan baru? Oh, tentu bisa. Yakni menyusun sebuah persamaan kuadrat baru. Belum diganti, nanti kita masuk ke materi yang kedua. Bye-bye.